Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Mejo Channel dalam bingkai motivasi dan informasi. Hari ini kami ingin mengajak di dalam gelut pemikiran atau pendalaman pemikiran yang berkaitan dengan mental strategi bicara di depan publik. Nah, seringkali di antara kita kebingungan sih bagaimana menghadapi publik, bagaimana bicara dengan di depan publik. Tentunya beda bicara di depan publik atau bicara empat mata atau bicara mungkin saling curhat, beda. Di depan publik maka banyak etika-etika tertentu yang harus dijalani. Nah, hari ini ada catatan kecil berkaitan dengan mental strategi, ada 10 item. Yang pertama, seseorang bicara di depan umum harus siap mental. Jadi paling tidak melawan dulu sikap-sikap nervous. Kadang ada di antara kita merasa nervous, tidak berani, takut berbuat kesalahan. Nah, ketakutan yang pernah tidak dicoba akan menimbulkan masalah baru. Maka saya katakan idealnya dicoba. Ya. Jadi jangan pernah takut untuk tampil di depan. Biarpun hanya 7 menit, 5 menit atau 10 menit. Biarpun dalam forum-forum tertentu sekedar mungkin bertanya, sekedar menyampaikan gagasannya. Maka perlu mental strategi yang berkaitan bicara di depan umum. Yang pertama, ya, tadi siap mental. Jadi siap mental adalah menyiapkan pemikiran kita, menyiapkan anggapan kita bahwa kita bisa dan mampu bicara di depan publik tanpa nervous. Kemudian yang kedua, yakinlah kita mampu. Kadang ada orang yang merasa pesimis dulu, ada orang yang merasa tidak yakin dulu. Justru mental block seperti ini yang membuat dia tidak akan sukses. Tidak maju, tidak sukses, tidak berani. Langsung diklaim dirinya bahwa dia tidak mampu. Nah, inilah kesalahan orang itu menghakimi diri sendiri tanpa harus mencoba. Ketiga, untuk bisa tampil prima maka kita harus kuasai materi. Misalnya kita bicara misalnya di depan umum dengan tema tahun baru. Nah, bagaimana disiapkan materinya tahun baru, kebiasaan tahun baru, diisi apa saja, apakah pesta kembang api, ataukah munajat atau zikir kubro, atau tempat munajat muhasabah. Nah, inilah yang perlu dicermati. Kemudian setelah kuasai materi, ya, kuasai materi juga lupa, maka ditentukan pokok pikiran. Kira-kira kita mau ngomong apa ya? Kira-kira temanya apa ya? Intinya apa ya? Oh, halal bihalal misalnya. Temanya memaafkan dan dimaafkan misalnya gitu. Temanya misalnya juga dengan ukhuwah Islamiyah, kita bangun persaudaraan yang Islami dan madani, misalnya begitu. Kemudian yang keempat, olah retorika. Jadi apa sih retorika itu? Retorika adalah ilmu yang berkaitan dengan mematangkan, membuat kualitas diri kepada teman-teman semuanya, entah guru, entah teman-teman pekerja swasta yang ingin meningkatkan kualitas diri, maka jangan lupa jaga retorika. Retorika yang pertama adalah dinamika, ya, naik, misalnya kita bicara naik turun, kadang naik, kadang datar ya, kadang tinggi, tentunya disesuaikan situasi dan kondisi. Ya, jangan sampai berkaitan dengan ini akan centang perenang, ya. Kemudian volume, kapan kita gas volumenya? Mungkin di tengah hiruk pikuk pinggir jalan kita harus teriak keras, tidak masalah. Nah, kemudian juga kita bicara volume, ya. Maksudnya volume itu gimana? Begini, volume itu adalah besaran, ya, suara yang dihasilkan. Nah, gitu.
Kemudian intonasi, tekanan, mana yang harus ditekan, mana harus dibiasakan datar. Misalnya begini, temanya tentang Hari Kartini misalnya. Bapak Ibu, mari kita peringati Hari Kartini sebagai tonggak sejarah bagi kemajuan wanita-wanita modern. Nah, misalnya begitu. Nah, berkaitan itu, marilah kita dukung gerakan wanita mandiri. Jadi ada tempo, ada jeda, ada percepatan, dinamis. Jadi jangan monoton. Kalau monoton dipastikan pasti jemu. Kemudian jadi olah retorika itu ada dinamika, ada volume, ada intonasi. Intonasi itu tekanan ya. Yang kelima, kuasai bahasa. Kalau kita ingin menjadi pranoto basa Jawa, gelem ra gelem kudu sinau basa Jawa. Ketika kita hanya sekedar berinteraksi sosial, nah apa-apa. Kalau sudah pakai seremonial, maka harus menguasai materi dasar begitu. Baik, apalagi variasi materi penampilan. Ya, supaya aman kita harus ada variasi. Bagaimana penampilan? Oh, itu tetap dinilai ya, menjadi atensi. Kemudian intonasinya bagaimana? Terus pengakuannya dengan temennya gimana, atau total atau ya sekedar sedang-sedang saja gitu. Nah, kemudian yang keenam, variasi ya. Jangan monoton, dalam segala hal butuh variasi. Misalnya materi dengan gaya yang beda, cara yang beda. Yang pasti biasakan untuk terus melakukan langkah upaya agar ya terjadi tindakan yang berkualitas. 8. Diversifikasi materi. Jadi kalau sudah menguasai materi A, lebih baik mungkin sharing dengan materi B. Saling mengingatkan, saling memberitahu. Jangan sampai tidak mengingatkan dan tidak memberi tahu. Nah, yang berikutnya jangan lupa membaca mustami ya. Ini mustamiknya males, satu tidak males, satu jengkel, tidak jengkel misalnya. Kok sulit sekali ya, maka disitulah seni menata ya. Kemudian ya baca mustami, baca pendengar. Apakah mereka sudah jenuh dengan cerita kita atau mereka sudah capek sehingga mengambil langkah, maka tetap dibaca mustamiknya. Ya, yang ke-10, puaskah mereka sampai dengan pidato kita? Ya. Apakah berakhir dengan atensi ataukah memaki? Kalau berakhir dengan atensi berarti ceramah kita berhasil, langkah kita menjadi berhasil. Jadi itu kawan-kawan, jadi siapkanlah jadi pribadi yang kuat, yang tangguh, bisa bicara di depan publik, bisa menjaga diri mana yang berkualitas, mana yang tidak. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.